Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erlia Wikirohani Simatupang. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang perbandingan kuat tekan paving block dengan penambahan campuran serat kawat benrat dan serat ijuk yang berbahan limbah plastik HDPE atau High Density Polyethylene. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari paving block itu sendiri. Paving block itu merupakan bahan konstruksi yang tersusun dari pasir, semen, dan air. Nah, biasanya paving block itu digunakan sebagai bahan bangunan, jalanan, atau trotoar. Nah, di sini kan kita memakai campuran kawat benrat, serat kawat benrat, dan serat ijuk. Nah, pengertian kenapa kawat benrat itu dipakai untuk penambahan kuat tekan pada paving block? Karena pada serat kawat benrat itu merupakan jenis materialnya yang biasanya itu digunakan untuk mengikat tulang baja utama dengan tulang sengkang pada konstruksi beton yang bertulang. Sedangkan untuk serat ijuk sendiri itu kenapa dicampurkan ke dalam kuat tekan paving block? Karena serat ijuk sendiri itu sifatnya itu kaku, ulet, dan tahan air. Nah, kemudian pada pembuatan paving block ini terdapat syarat mutu paving block ya berdasarkan SNI 0306911996 yang dimana syarat yang pertama itu permukaan paving block harus rata, tidak retak, bagian sudut dan rusuknya tidak mudah digerus dengan kekuatan jari tangan. Kemudian yang kedua, paving block harus memiliki sifat fisika. Nah, apa sih sifat fisikanya itu? Nah, di sini kita lihat ya, ada mutu A sampai D. Dan rata-rata minimalnya pada kuat tekannya dan ketahan halusnya rata-rata dan minimalnya itu terdapat di sini ya. Penyerapan air rata-rata maksimalnya pun terdapat di tabel ini. Nah, di sini mutunya itu memiliki fungsi ya, memiliki arti. Jika sifat fisika pada mutu A pada paving block itu memiliki kuat tekannya itu yang paling tinggi, yang biasanya digunakan di jalan, lahan terminal truk, kontainer atau sebagainya. Nah, untuk yang mutu B itu biasanya digunakan untuk pelataran parkir ya. Dan untuk mutu C untuk pejalan kaki yang biasanya digunakan di pejalan kaki. Dan mutu D itu biasanya itu digunakan di perkerasan taman, halaman rumah, dan trotoar. Nah, selanjutnya tujuannya apa sih dalam materi ini? Tujuannya itu untuk mengetahui perbandingan kuat tekan paving block berbahan dasar limbah plastik HDPE yang dikombinasikan serat kawat benrat atau serat ijuk dengan yang variasi presentasenya itu mulai dari 0%, 1%, 2%, dan 3%. Nah, metodenya untuk serat kawat benrat, jadi metodenya itu diameter yang digunakannya itu sebesar 0,8 mm, yang dimana biasanya digunakan sebagai pengikat rangkaian tulangan pada beton bertulang, dan pada kawat benrat panjangnya dipotong 3 cm, dan pada penelitian ini kawat benrat dibuat menjadi 3 variasi yaitu 0%, 1%, 2%, dan 3%. Nah, jadi ini grafik percobaannya, struktur percobaannya ya, alur percobaan untuk metode pada kawat benrat.
Nah, jadi pada campuran kawat benrat, penaburan kawat benrat dilakukan 2 tahap, yang di mana tahap awal penyebaran kawat benrat sebesar 2 cm dan pada tahap akhir 4 cm. Nah, alat yang digunakannya itu compression testing mechine. Nah, pengujiannya dilakukan pada selama 24 jam. Nah, ini prosedur untuk serat ijuk ya metodenya. Jadi digunakan panjangnya itu 3 cm dan variasi persentasenya sama ya, mulai dari 0% sampai 3%. Dan masing-masing penelitian ini diperoleh sebanyak 5 buah sampel. Nah, strukturnya sama ya, cuman di sini diubah aja, yang tadinya di sini serat kawat benrat, di sini serat ijuk. Nah, untuk penyebaran awalnya sebesar 2 cm dan penyebaran tahap akhirnya itu 2 cm. Alat yang digunakan masih sama dan waktunya pun masih sama. Nah, ini hasil sampel dari serat kawat benrat di presentasi 0% ya. Bisa kita lihat nih. Jadi nilai paling terkecilnya itu 42,63 kg per cm kubik dan nilai yang paling besarnya itu pada sampel ini 45,11 kg per cm kubik dan rata-ratanya 43,82 kg per cm kubik. Dan ini pada persentase 1% ya. Bisa kita lihat nih, sampel yang terkecilnya terdapat pada di sampel keempat nih ya, ini nilainya, dan paling besarnya itu sampel kelima, dan rata-ratanya itu 60,59 kg per cm kubik. Nah, pada 2% kita lihat ya, ini paling kecilnya itu ada di ini ya, sampel keempat, dan paling besarnya itu di 85, sampel kelima. Maka rata-ratanya itu 80,78 kg per cm kubik. Pada persentase yang 3%, udah cukup sesuai dengan standar SNI ya. Bisa kita lihat nih, yang paling kecilnya itu bernilai 98,80 pada sampel 3, dan paling besarnya itu 110,7 pada sampel 5, di mana rata-ratanya 105,46 kg per cm kubik. Nah, maka dari kuat tekan paving block serat kawat benrat dengan standar SNI, jadi penggunaan campuran kawat benrat pada paving block HDPE ini mengalami peningkatan pada nilai kuat tekannya dan masuk ke dalam standar SNI. Secara umum bisa dilihat ya pada grafik ini. Jadi tekanan paving block pada masing-masing persentase campuran kawat benrat itu termasuk pada mutu yang D ya. Jadi dia sudah masuk ke standar SNI. Jadi sudah layak dipakai. Yang tadi sudah saya jelaskan, jika berarti untuk standar mutu D itu bisa digunakan sebagai tempat pejalan kaki, trotoar, dan sebagainya. Nah, ini untuk serat ijuk, bisa kita lihat sampelnya di sini. Sampel yang paling kecil itu kita lihat di sini ada di 42,61 ya. Paling besarnya itu 44,32. Nah, maka rata-ratanya sekian. Nah, untuk persentase 100%, paling kecilnya itu di 37,21 ini, dan paling besarnya di 38,76 di sampel pertama. Nah, ini masih di bawah standar ya nilai persentase di 1% pada serat ijuk ini. Kemudian pada 2% juga masih di bawah standar SNI ya. Nilai paling kecilnya aja itu 44,55 dan paling besarnya 45,91. Ini rata-ratanya. Untuk 3%, nilainya itu terjadi penurunan ya. Kuat tekan paving blocknya itu masih di bawah standar SNI. Nah, ini nilai yang paling kecilnya senilai 35,52 dan nilai paling besarnya 36,32.
Nah, ini merupakan grafik dari kuatakan paving blocks pada serat ijuk dengan standar SNI. Jadi pada campuran serat ijuk pada paving block HDPE mengalami peningkatan pada nilai kuat tekanannya, tetapi belum masuk ke dalam standar SNI. Nah, bisa kita lihat ya tekan rata-rata paving block pada masing-masing presentasi serat ijuk ini pada grafik ini ya. Nah, kesimpulannya, pengujian serat kawat benrat variasi 3% sebesar 110,7 kg per cm kubik, cm persegi, dan kuat tekan rata-ratanya sebesar 105,46 kg per cm persegi. Sedangkan pada serat ijuk, kuat tekan tertingginya pada variasi serat 2%, yang dimana sebesar 45,91 kg per cm persegi dan kuat tekan rata-ratanya 45,28 kg per cm persegi. Nah, untuk kuat tekan paving block campuran serat ijuk masih berada di bawah standar SNI dan kuat tekan minimalnya juga masih di bawah standar SNI. Sedangkan untuk kuat tekan paving block pada serat kawat benrat pada kadar 3% itu sudah memenuhi standar kuat tekan SNI, yaitu pada blok mutunya yaitu yang D. Jadi yang menghasilkan kuat tekan paving block yang cukup baik itu pada saat penambahan campuran serat kawat benrat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.